hari ini ada yang beda ya, karena hari ini merupakan HUT Pelkat PA yang ke-61 tahun. Nah, adik-adik sudah siap untuk mengikuti IHMPA pagi hari ini? Oke, jadi di pagi hari ini adik-adik ada beberapa susunan acara. Yang pertama pembukaan yang sedang berlangsung, yang kedua ibadah, yang ketiga sambutan-sambutan, yang keempat serah terima, dan yang kelima acara penutup. Adik-adik, sebelum kita masuk ibadah, Kak Jen ingin mengajak adik-adik semua berdiri, kemudian mari kita sama-sama bergerak. Kita ice breaking, kita menyanyi beberapa lagu. Ada lagu Yesus Pokok dan ada lagu Kereta Fantasi. Yuk kita menyanyi sama-sama yuk. Ayo berdiri. Adik-adik, kita akan melangkah ke acara yang kedua, yaitu ibadah. Adik-adik siapkan hati, siapkan juga Alkitabnya. Adik-adik duduk yang manis, dan kita akan mulai IHMPA di pagi hari ini. Halo adik-adik, shalom, selamat pagi. Nah adik-adik, saatnya kita masuk dalam ibadah kita. Mari kakak undang bangkit berdiri, ayo berdiri, kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelum itu kita mau menyanyikan lagu Mars Pelkat PA. Masih ingat tidak? Pasti semua masih ingat kan? Ayo kita berdiri, kita mau menyanyikan lagu Mars Pelkat PA. Kasih lagi banyak
adik-adik, kita dalam keadaan berdiri, kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 177, Di Pintumu Ku Datang. Kidung Ceria 177, Di Pintumu Ku Datang. Adik-adik, mari kita lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk penyertaan Tuhan di sepanjang malam hari sampai pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur masih bisa bangun dengan kesehatan yang baru. Tuhan Yesus, tiba saatnya kami akan mulai ibadah kami IHMPA. Biarlah Engkau Tuhan memberkati ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga berakhirnya, biar seluruh dan kehendak-Mu. Hadirlah Engkau bersama kami karena kami siap untuk beribadah kepada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan masuk dalam pemberitaan firman. Yang sebentar akan memberitakan firman itu Kakak Desi. Jadi adik-adik duduk yang tenang, duduk yang manis dan mendengarkan ya. Sebelum kita masuk firman Tuhan, mari kita buka Kidung Ceria. Kita mau menyanyi dari Kidung Ceria 127, Haleluya, Haleluya. tiba di pemberitaan firman Tuhan. Nah, pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Perjanjian Baru 1 Timotius 1 ayat 12 sampai 17. Kakak ulang, 1 Timotius 1 ayat 12 sampai 17. Nah, siapkan dulu
pembacaannya, dan sebentar pembacaannya akan dibacakan oleh adik kita, adik Yohan dari anak kelas kecil. Nah, sekarang kita mau berdoa dulu, ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini kami sudah boleh beribadah. Sekarang Tuhan, kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan disampaikan kepada kami. Mohon Tuhan Yesus curahkan Roh Kudus, berikan hikmat kepada kami agar kami bisa mengerti setiap cerita yang disampaikan kepada kami dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, sudah siap pembacaan Alkitabnya dari 1 Timotius 1 ayat 12 sampai 17. Semua perhatikan Alkitabnya, adik Yohan akan membacakan kepada kita. Pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini terambil dari 1 Timotius 1 ayat 12 sampai 17. Berbunyi demikian. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterimanya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian, aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal, hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Demikian pembacaan kita pada pagi hari ini. Nah, sudah dengarkan pembacaan Alkitab kita? Nah, hari ini Kakak Desi mau bercerita. Tapi sebelum itu, adik-adik lihat dulu gambar ini. Cering. Nah, ada 3 gambar. Gambar apa ini? Gambar pertama, iya, marah-marah. Gambar kedua, apa itu? Dia ambil barangnya orang. Iya, gambar kedua itu dia ambil barangnya orang. Nah, terus gambar yang ketiga apa? Dia pukul temannya. Nah, hilang gambarnya. Oke. Nah, adik-adik, cerita hari ini tentang 3 itu. Memukul, habis itu marah-marah, mencuri. Nah, 3 ini adalah contoh perilaku yang apa? Tidak baik. Nah, hari ini Kakak Desi mau cerita tentang itu. Dulu, siapa yang tahu seorang bapak namanya Bapak Paulus? Tahu? Iya, Bapak Paulus adalah seorang rasul. Nah, adik-adik, dulu sebelum Bapak Paulus ini menjadi rasul, menjadi pengikutnya Tuhan Yesus, Bapak Paulus itu dikenal dengan namanya itu adalah Saulus. S-A-U-L-U-S, Saulus. Nah, dia itu juga seperti itu, mempunyai perilaku atau dia itu selalu bertindak yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dia selalu membunuh, mencuri, apalagi banyak sekali. Nah, dia lakukan itu kepada pengikut-pengikutnya Tuhan.
Jadi dia bunuh orang yang percaya sama Tuhan. Terus habis itu pokoknya dia selalu limpahkan semua itu kepada orang yang tidak percaya, orang yang percaya pada Tuhan. Nah, adik-adik, kakak Desi kembalikan ke adik-adik. Kalau adik-adik punya teman yang suka jambak-jambak rambutnya, atau suka ambil barangnya adik-adik tanpa sepengetahuannya adik-adik, atau suka marah-marah baru dicolek sedikit marah. Nah, adik-adik suka tidak kalau punya teman seperti itu? Suka? Iya, kakak Desi juga tidak suka kalau punya teman seperti itu. Nah, hari ini kita mau diajarkan dalam pembacaannya kita bahwa kalau misalkan kita itu suka marah-marah, kita itu suka mencuri, tidak ada orang yang mau berteman sama kita. Nah, tetapi adik-adik, tahukah adik-adik kalau misalkan adik-adik melakukan kesalahan, kira-kira kalau adik-adik bertobat atau adik-adik menyesali perbuatannya adik-adik diampuni tidak sama Tuhan? Diampuni? Iya, diampuni. Karena Bapak Paulus saja yang dia membunuh itu pengikutnya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ampuni karena apa? Dia mau bertobat, Tuhan Yesus sayang sama dia. Jadi Tuhan Yesus ampuni. Tuhan Yesus bersihkan hidupnya jadi bersih, malah Bapak Paulus menjadi seorang rasul yang menceritakan, memberitakan firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan kepada semua orang yang ada. Nah, jadi kalau misalkan kita atau temannya kita di kiri kanannya kita yang berbuat jahat, adik-adik harus mau menegur dia, menasehati dia bahwa apa yang dia lakukan itu salah. Begitupun kalau seperti kita, kalau kita melakukan kesalahan, kita harus segera menyadari kesalahannya kita. Tidak boleh berlarut-larut dalam perbuatan yang salah. Nah, kakak Desi punya sebuah video. Adik-adik simak ya videonya. Ini videonya tentang lagu. Nah, videonya ini lagu. Lagunya ini tentang, judulnya itu Bully. Jadi adik-adik nonton dulu video ini, oke? Ku punya seorang teman nakal, manja dan pongah, oh selalu cari perhatian. Setiap dia datang dengan banyak gayanya, suasana pasti jadi murah. Kerjanya hanya mengganggu, mengejek dan mengancam.
Iya, adik-adik sudah lihat videonya? Iya, itu adalah sebuah lagu yang dinyanyikan oleh adik Naura. Nah, kalau misalkan temannya atau kita seperti lagu yang diceritakan tadi, senang tidak kalau kita dijauhi sama teman-temannya kita karena kita nakal? Tidak ya? Banyak teman kita yang jauhi kita, akhirnya kita tidak punya teman karena kita nakal, kita suka ambil-ambil barang temannya kita. Nah, orang seperti itu dijauhi adik-adik, tidak disenangi sama orang. Nah, jadi belajar hari ini bahwa semua sesuatu yang kita lakukan itu harus sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Tidak boleh nakal, tidak boleh membuat sesuatu yang tidak baik, karena nanti kita sendiri yang rugi karena kita tidak punya teman-temannya, kita menjauhi kita. Toh? Nah, seperti tadi juga Bapak Paulus, karena Bapak Paulus mau bertobat, akhirnya Tuhan Yesus pulihkan keadaannya. Adik-adik, kalau misalkan adik-adik itu mau bertobat, pasti Tuhan Yesus yang benih, karena Tuhan Yesus itu sayang sama kita. Tuhan Yesus sayang sama semua anak-anaknya, semua anak-anak yang mau percaya kepada Tuhan. Nah, demikian cerita hari ini. Oh iya, hari ini juga kita mau mengingat merayakan HUT Pelkat PA yang ada yang ingat? Ke berapa kira-kira? Ke-61. Wih, sudah tua sekali. Iya, ke-61. Kita bersyukur bahwa sampai sekarang Tuhan masih menyertai kita di Pelkat PA. Tuhan masih menjaga kita, Tuhan masih menolong kita. Akhirnya kita masih ada sampai saat ini. Kakak layan, adik-adik layan, walaupun kita bertemu dalam situasi dan kondisi seperti ini, tapi tidak mengurangi rasa sukacita kita karena Tuhan Yesus begitu baik. Iya, adik-adik, selamat ulang tahun Pelkat PA yang ke-61. Kita selalu berdoa kepada Tuhan supaya masalah ini, pandemi ini cepat berlalu, kita boleh ketemu lagi di gerejanya kita bernyanyi bersama, cerita bersama di sini. Ada yang kangen mau ibadah di gereja? Iya, jadi kita harus terus berdoa sama Tuhan, toh, dan selalu diingatkan bahwa kalau keluar rumah harus menggunakan masker dan harus selalu rajin cuci tangan. Oke, demikian cerita kita pada pagi hari ini. Terpujilah Yesus Kristus. Amin. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, kita mengucap syukur karena kita boleh mendengarkan firman Tuhan yang telah dibawakan oleh Kakak Desi. Ya, sekarang kita akan berdoa dalam doa syafaat. Kita tutup mata, lipat tangan, duduk dengan tenang, dan kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, kami mengucap syukur karena pada saat ini kami boleh diperkenankan untuk mendengarkan firman-Mu yang telah dibawakan oleh Kakak Desi. Berikan kami hikmat dan kebijaksanaan agar kami boleh dimampukan untuk melaksanakan setiap langkah kehidupan kami dengan penuh takut akan Tuhan, berdasarkan dengan firman Tuhan yang telah kami dengar pada saat ini. Tuhan Yesus ada di sorga, kami mengucap syukur dan berbahagia juga karena pada hari Minggu ini kami boleh merayakan ulang tahun Pelkat PA GPB yang ke-61. Kami bersyukur Tuhan masih menganugerahkan pertambahan usia kepada persekutuan Pelkat PA GPB. Biarlah lewat pertambahan usia ini kami boleh menjadi anak layan yang semakin takut akan Tuhan, semakin semangat menjalani hidup, takut akan orang tua, dan boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Dan tentunya kami boleh diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada saat ini juga kami ingin mendoakan teman-teman kami yang boleh beribadah pada saat ini. Tuhan senantiasa memberkati mereka yang sementara sekolah walaupun dalam proses daring. Tuhan senantiasa memberkati, berikan kekuatan, berikan kesehatan, berikan kebijaksanaan, hikmat
kepintaran, agar mereka boleh dimampukan untuk selalu semangat untuk belajar dan boleh menjadi berkat bagi orang tua dan bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada saat ini juga kami ingin mendoakan orang tua kami dimanapun mereka berada. Tuhan senantiasa memberkati mereka, berikan mereka kekuatan, kesehatan, panjang umur, dan Tuhan senantiasa memberkati dimanapun mereka berada. Tuhan pakai mereka untuk menjadi teladan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada saat ini juga kami ingin mendoakan kakak layan kami yang selalu setia untuk menemani kami dalam ibadah hari Minggu pelayan anak di Jemaat GBB Pamase. Dalam setiap langkah kehidupan mereka, setiap pekerjaan mereka, setiap aktivitas mereka, kiranya Tuhan senantiasa memberkati kakak layan kami dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Seluruh kehidupan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 yang sedang kami hadapi, berikan kami kekuatan. Jauhkan kami dari hal-hal yang bisa membuat kami sakit karena COVID-19. Dan biarlah Tuhan berikan kami hikmat sehingga kami boleh menjalani hari-hari kami dengan takut akan Tuhan dan boleh di bawah naungan berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Seluruh kehidupan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Ketua majelis jemaat di tempat ini, PHNJ, para majelis, jemaat GBB Jemaat Pamase, Tuhan senantiasa memberkati kami semua. Inilah doa kami Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, tiba saatnya sekarang kita akan memberikan persembahan kita. Sebelum kita mengisi persembahan, mari kita nyanyi di Kidung Ceria 366, betapa kita tidak bersyukur. Kidung Ceria 366, betapa kita tidak bersyukur. Adik-adik, sekarang kita bangkit berdiri, kita mau mendoakan persembahan kita. Doa persembahan kita akan didoakan oleh adik Matthew. Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan yang tak henti-hentinya Engkau curahkan bagi kami. Tadi kami telah memberikan persembahan, kiranya Kau memberkati persembahan yang kami berikan kepadamu. Curahkanlah berkat-Mu kepada kami semua, agar kiranya kami dapat terus merasakan kasih-Mu kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita. Untuk itu kakak ajak adik-adik berdiri. Kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 199, Suka Menuturkan. Cerita Tuhan Yesus.
Adik-adik masih tetap berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita ini. Untuk itu, kita lipat tangan kita, tutup mata kita, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih banyak atas segala penyertaan-Mu di sepanjang ibadah kami ini. Tuhan, berkatilah kami di sepanjang kehidupan kami sepekan ke depan. Kiranya Tuhan Yesus menjaga, melindungi kami selalu. Ampuni setiap salah dan dosa kami, Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, para orang tua dan adik-adik layan. Saat ini di tangannya Kakak Pinda ada nama-nama adik-adik layan yang telah kami bina di dalam pelayanan anak sampai dengan kelas 6 SD, dan puji Tuhan adik-adik ini sudah naik ke kelas 1 SMP. Oleh karena itu pembinaannya juga harus meningkat, dan kakak atas nama pengurus dan kakak layan menyerahkan nama adik-adik yang tertera di sini untuk dibina lebih lanjut di dalam persekutuan teruna bersama dengan kakak Helena dan kakak-kakak yang lainnya. Ini Kak, mohon dibina. Baik, shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat sekalian dan adik-adik yang diberkati Tuhan. Saya atas nama pengurus dan pelayan Persekutuan Taruna menerima adik-adik dari PA yang beralih ke Persekutuan Taruna untuk bersama-sama adik-adik ini akan dibina di dalam kasih Tuhan, dan mereka boleh bertumbuh menjadi taruna-taruna Kristen yang boleh menjadi berkat di dalam kehidupan keluarga, bahkan dimanapun mereka berada. Sekali lagi kami menyambut dengan sukacita adik-adik yang baru berlari dari PA ini ke Persekutuan Taruna, dan selamat bergabung bersama dengan Pelkat PT GPB Pamase. Terima kasih. Terima kasih Kak. Halo adik-adik, shalom, selamat pagi. Ya, hari ini kita patut bersyukur dan bersuka cita karena hari ini kita masih bangun dengan tubuh yang sehat, masih diberikan kekuatan, masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan sukacita. Dan adik-adik harus lebih bersuka cita lagi pada hari ini. Karena apa? Karena hari ini ada yang ulang tahun. Siapa yang ulang tahun? Hari ini yang ulang tahun adalah pelayanannya kita, Pelkat PA. Pelkat PA, kira-kira ulang tahunnya yang keberapa ya? Yang ke-1, 2, 3, masih kecil. Kita ulang tahun yang banyak adik-adik. Kita ulang tahun ke-6, 61 tahun. Sudah tua ya, 61 tahun Pelkat PA. Kita patut bersyukur karena walaupun di masa pandemi seperti ini, tapi adik-adik dan kakak layan semuanya masih bisa beribadah, masih diberi kesehatan, masih dijaga sama Tuhan Yesus. Dan tidak hanya itu, tapi bukan cuma kita, tapi juga keluarganya kita. Dan hari ini kakak mau menyampaikan pesan bahwa tema ulang tahunnya kita hari ini adalah anak GPIB taat dan menjadi berkat. Apa itu taat? Taat artinya adik-adik dan kakak itu dengar-dengaran sama siapa? Banyak. Dengar-dengaran sama Tuhan Yesus, dengar-dengaran sama mama, dengar-dengaran sama papa, oma, opa. Kita taat sama apa yang Tuhan Yesus bilang. Berarti tidak boleh nakal, tidak boleh berbohong, harus menjaga kesehatan. Itu contohnya kita taat. Terus contohnya apa lagi? Kita disuruh untuk anak GPIB jadi berkat. Apa itu jadi berkat adik-adik? Jadi berkat itu berarti adik-adik dan kakak layan melakukan sesuatu hal yang membuat orang di sekitar kita bersuka cita, tidak bersedih karena kehadiran kita. Misalnya kita rajin menolong orang lain, kita memberi bantuan kepada orang lain, kita belajar dengan rajin, terus orang tuanya kita bangga dan senang.
kita menjaga kesehatan, terus kita dapat beraktivitas dengan sehat-sehat dan orang lain juga tidak tertular, itu adalah contoh kita menjadi berkat. Kita pakai masker di manapun kita berada, kita rajin cuci tangan, itu contoh kita menjadi berkat bagi orang lain. Jadi adik-adik, pesan kakak hari ini di hari ulang tahunnya kita harus menunjukkan bahwa anak GPIB harus menjadi anak yang taat dan menjadi berkat. Itu saja, selamat ulang tahun adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.